Ya, itu menunjukkan bahwa sikap agresif Cina di Laut Cina Selatan itu menegaskan bahwa kontrol de facto Cina atas Laut Cina Selatan itu sesuatu yang non-negotiable bagi Beijing. Karena dia melihat itu sebagai bagian dari kepentingan strategisnya, selain masalah wilayah, itu juga adalah akses dia untuk proyek besar Belt and Road Initiative, akses dia ke Southeast Asia, ke Selat Malaka, dan kemudian ke Indian Ocean, dan terus ke Timur Tengah Eropa. Jadi itu strategis sekali bagi dia, dan dia ingin menegaskan bahwa Beijing kontrol atas itu, dan orang lain termasuk Amerika Serikat tidak boleh mempersoalkan itu gitu. Mhm. Nah, tapi kalau kita melihat tentunya untuk negara-negara anggota ASEAN, kita kan bisa melihat bahwa ya ada beberapa yang tentunya dalam satu kubu begitu dengan China. Ada beberapa negara yang masih satu kubu dengan China yang ya menjadi pendukung dengan China. Tapi bagaimana sebenarnya sikap negara-negara anggota ASEAN sebenarnya harus mendukung untuk ya mempertahankan Laut China Selatan menjadi teritori negara masing-masing yang berada di wilayah negara anggota-anggota ASEAN? Ya, itu sebetulnya yang menjadi persoalan. Jadi ada dua hal kalau Anda bicara tentang ASEAN. Jadi di satu pihak mereka sebagai satu entitas regional masih mempunyai komitmen untuk meneruskan pembicaraan atau negosiasi tentang Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Tapi itu kan belum jadi, belum selesai, masih dalam proses dan terganggu lagi oleh masalah COVID ini kan. Tapi itu Mhm. masih di atas kertas dan masih akan dinegosiasikan. Tapi harus dicatat bahwa masalah Code of Conduct itu tidak mempersoalkan kedaulatan siapa atas wilayah itu, tapi hanya mempersoalkan atau membicarakan bagaimana negara-negara ASEAN dan Cina berperilaku di situ supaya tidak terjadi eskalasi ketegangan yang tidak perlu dan mengganggu stabilitas regional, dan sama sekali bukan mengenai siapa yang berdaulat atas itu. Itu makanya Cina bersedia menegosiasikannya. Tapi begitu Anda berbicara tentang kedaulatan, Cina tidak akan mau bicara Code of Conduct itu gitu. Mhm. Berarti memang bisa dikatakan bukan berbicara soal kedaulatan, tapi bagaimana sikap dan juga pengelolaan, penggunaan juga Laut China Selatan dari negara-negara anggota ASEAN dan juga China yang mengklaim bahwa itu juga ada hak di Laut China Selatan. Betul, itu namanya aja kan Code of Conduct, kode berperilaku ya. Bagaimana mereka melakukan navigasi di situ, bagaimana mereka berlayar, berdagang dan lain sebagainya. Dugaan saya itulah yang akan dibicarakan di dalam Code of Conduct itu, tapi sama sekali tidak menyinggung siapa berdaulat atas apa, karena posisi Beijing selama ini kalau bicara tentang konflik atau sengketa wilayah itu, dia hanya mau one on one. Artinya Cina dengan salah satu klaiman, tergantung siapa klaimannya, bisa Filipina, bisa Vietnam. Tapi kan Indonesia bukan klaiman ya, Indonesia negara di luar klaiman yang ada di sengketa wilayah tersebut.